Hello? Hello, Matt. Come on, God damn it. Seven, six. Are you okay? Seorang laki-laki paruh baya bernama Matt Turner sedang berolahraga di dalam rumahnya. Tiba-tiba, HP-nya berbunyi. Atasannya Mueller meminta bantuan kepadanya untuk menghubungi klien mereka yang merasa tidak puas dengan hasil return sahamnya. Di dalam rumah, ada istrinya bernama Heather. Dari suasana percakapan mereka, tampak tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka. I can't have them playing in the back, making noise while I'm on the call with an important Matt, client. I need to see Can't her. you see her this weekend? I asked you. Mereka memiliki seorang putri bernama Mona Lisa, sedang sarapan sambil nonton TikTok. Bocah sekarang, mainnya TikTok mulu. Kemudian, Matt menyuruh Mona Lisa untuk memanggil kakaknya, karena mereka harus segera berangkat. Mona Lisa malah teriak memanggil kakaknya Zach. Hal ini membuat Matt jengkel. Dia lalu mematikan TikToknya dan meminta Mona Lisa memanggil Zach. Dengan muka imut cemberutnya, Mona Lisa pun beranjak untuk memanggil Zach di lantai 2 rumahnya. Matt yang masih sibuk dengan HP-nya, tiba-tiba mendengar suara keributan dari lantai atas rumahnya. Ternyata Zach tidak suka Mona Lisa masuk ke kamarnya. Tapi Mona Lisa juga marah karena Zach membuat jari tangannya kejepit pintu. Matt kemudian datang untuk melerai mereka. Mona Lisa pun mengadu kalau Zach suka bolos sekolah. Zach makin kesal dengan adiknya itu. Matt kemudian menyuruh Mona Lisa untuk turun ke bawah, siap-siap berangkat sekolah. Dia lalu menasehati Zach, tapi Zach kurang suka dengan cara ayahnya. Terlihat keluarga ini benar tidak sedang baik-baik saja. Matt kemudian berangkat ke kantornya, sekalian mengantar anak-anaknya sekolah. Tapi Zach tidak terlihat di sana, karena dia sudah duluan berjalan kaki. Matt dan Mona Lisa pun kemudian menaiki sebuah mobil. Di perjalanan mereka bertemu Zach. Matt meminta Zach masuk mobilnya. Dengan sedikit memaksa, akhirnya Zach menuruti perintah ayahnya. Zach, get in the car this second! Please! I think I can see my bone. Shut up. Hey, Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Di dalam mobil, Matt menghubungi Carl, klien mereka yang kurang puas dengan hasil return dari investasinya. Carl berniat untuk menghentikan investasinya, tapi Matt berusaha meyakinkan Carl. Menceritakan bagaimana dulu mereka berjuang bersama, mengambil keputusan-keputusan yang penuh dengan tantangan. Akhirnya, dengan bujuk rayu dari Matt, Carl mengurungkan niatnya dan menyetujui perusahaan Matt untuk mengelola investasinya. Tidak lama kemudian, sebuah HP berdering. Matt meminta untuk menjawab panggilan HP itu. Tapi Zach dan Mona Lisa mengaku jika itu bukan suara dering HP mereka. Matt pun merasa bingung dan mulai mencari-cari sumber suara dering HP. Matt menemukan sebuah HP di box penyimpanan mobilnya. Dia lalu menjawab telepon dari HP yang mereka tidak kenali siapa pemiliknya itu. Seseorang dari balik HP berbicara dengan suara disamarkan. hello? Hello, Matt. Hello, yes, who's this? Orang itu memberitahukan bahwa sebuah bom telah aktif saat Matt menduduki kursi mobilnya. Sedikit takut dan rasa tidak percaya, Matt menutup panggilan teleponnya. Tidak lama, sebuah kiriman foto dirinya masuk ke HP asing itu. Matt pun makin bingung sambil melihat HP di sampingnya. Do I have your attention? Hingga mobilnya hampir saja menabrak sebuah mobil di depannya, yang membuat anak-anaknya teriak. Beruntung Matt dengan sigap dapat mengendalikan laju mobilnya. Karena penasaran, Matt kembali memeriksa HP asing tersebut. Tetapi HP-nya terkunci dan tidak bisa dioperasikan. You sure this isn't Mom's? Pretty sure. Kemudian HP asing itu berdering lagi. Tetapi Matt alih-alih menjawab panggilan HP itu. Dia mengecilnya volumenya.
Kemudian dia mencoba meraba di bawah jok mobil yang dia duduki. Dia menemukan sebuah benda yang mencurigakan. Dia lalu menepi untuk memeriksa dan memastikan lagi. Dia lalu mengambil HP-nya dan memotret di bawah jok mobilnya. Di sana dia menemukan sebuah bom yang sudah aktif. Dia terdiam dan sangat panik. Anak-anaknya pun mulai bertanya-tanya ada apa gerangan. Dad, what's wrong? Mereka mulai khawatir melihat ayahnya yang bertingkah aneh dan ketakutan. Hei asing tadi kemudian berdering lagi. Dengan perasaan es campur dan gado-gado, dia mengangkat teleponnya sambil menggunakan sambungan handsfree. Seorang pria di balik telp itu kemudian menjelaskan bahwa bom yang dipasang di bawah tempat duduknya dipicu oleh tekanan. Bila beranjak dari tempat duduknya, maka akan memicu bom untuk meledak. Dan satu lagi melalui pemicu jarak jauh, di mana pria di balik telepon itu bisa meledakkan bom itu kapan saja. Hal ini membuat Matt semakin khawatir. Terlebih anak-anaknya berada di dalam mobil, sehingga mau tidak mau, Matt harus menuruti semua perintah si orang asing gitu. Di belakang mereka, Matt mencurigai sebuah sepeda motor yang mengikuti mereka. Matt kemudian menginjak rem mobilnya secara mendadak, membuat sepeda motor tadi menabrak mereka dari belakang. Ternyata, si pengemudi sepeda motor tadi adalah seorang perempuan, yang mana itu adalah pacar Zack. Mona Lisa dan Zack semakin ketakutan dan bingung dengan tingkah ayahnya. Zack ingin keluar dari mobil, tapi Matt melarang dengan mengunci pintu mobilnya. Untuk menenangkan anak-anaknya, akhirnya Matt menjelaskan bahwa ada bom di mobil mereka. There's a bomb in this car! A bomb? Atas perintah si orang asing tadi, Matt meminta handphone anak-anaknya dan membuangnya keluar. Kemudian si orang asing mengirimkan sebuah titik koordinat dan meminta Matt untuk menuju tempat itu. Tidak lama, Sylvain, teman sekantor Matt, menghubunginya lewat telepon. Si orang asing meminta agar Matt mengangkat panggilan telepon Sylvain. Dari balik telepon, Sylvain tampak sangat khawatir dan ketakutan. Ternyata, Sylvain bernasib sama dengan Matt. Di bawah jok mobilnya sudah dipasangi bom dan akan meledak jika dia keluar mobil atau meminta bantuan kepolisian. Di dalam mobil Nia, Sylvain bersama pakarnya. Pakar Sylvain tampak sangat khawatir dan ketakutan, yang selalu meminta untuk keluar dari mobil. Hal ini membuat Sylvain berusaha untuk menenangkan pacarnya. Matt sampai ke titik lokasi yang diperintahkan orang asing di telepon. Ternyata, Matt diarahkan ke lokasi tempat Sylvain dan pacarnya. Dari balik telepon, Matt berusaha menenangkan Sylvain dan meminta untuk fokus hal apa yang diminta si orang misterius itu. Kericuhan Sylvain dan pacarnya mengundang perhatian seorang polisi yang sedang ronda. Polisi menghampiri mobil Sylvain dan menanyakan apa hal yang terjadi. Polisi yang melihat pacar Sylvain ketakutan pun tidak percaya begitu saja. Polisi meminta Sylvain untuk turun dari mobilnya. Hal ini dimanfaatkan pacarnya. Perempuan yang ketakutan ini pun lantas membuka pintu mobil dan berusaha keluar dari mobil. Hal ini memicu bom yang sudah terpasang dan mobil pun meledak. Matt yang berada tak jauh dari sana kemudian memacu mobilnya untuk pergi dari tempat itu. Si orang misterius kemudian meminta Matt menghubungi istrinya Heather. Dia meminta Matt untuk mengambil uangnya di brankas bank AIG di Tiergarten. Matt menghubungi istrinya Heather, tapi tidak dapat tersambung. Matt kemudian menghubungi seseorang bernama Christina. Matt menanyakan keberadaan istrinya dan ingin berbicara dengannya. Christina menjawab bahwa Heather sedang tidak bersamanya. Heather, istri Matt, sedang berada di sebuah firma hukum untuk mengurus perceraiannya. Hal ini membuat Matt kaget, terkejut, dan syok. Istri yang selama ini dia cintai ingin meninggalkannya. Dia seakan tidak percaya akan apa yang barusan dia dengar. Karena informasi tadi didengar oleh anak-anaknya, Mona Lisa pun ikut sedih. Matt kemudian mencari kontak firma hukum itu dan menghubunginya. Akhirnya, Matt bisa berbicara dengan istrinya, melupakan isu perceraiannya. Matt berusaha fokus dengan instruksi si orang misterius. Matt meminta istrinya untuk pergi ke bank AIG di Tiergarten dan mengambil deposit box atas namanya. Setelah proses konfirmasi selesai, Matt menuju bank untuk menghampiri Heather. Matt meminta Heather untuk memasukkan barang dari deposit boxnya ke dalam mobil dengan cepat. Si orang misterius merubah rencana, meminta Matt untuk menyerahkan barang dari deposit box tadi. Diserahkan kepada seseorang yang sedang duduk di pelataran bank. Setelah Heather menyerahkan tasnya, satu unit pasukan langsung menangkap dan meringkusnya. Sementara dia hanya bingung, tidak tahu apa-apa. Ternyata, kepolisian setempat sedang memburu Matt.
Matt diduga terlibat dengan mobil Sylvain yang meledak. Karena sesaat meledak, mobil Matt terekam kamera CCTV keluar dari lokasi kejadian. Terlebih Sylvain korban ledakan adalah teman sekantor Matt. Melihat hal ini, Matt langsung memacu mobilnya beranjak dari sana. Ternyata ini semua adalah skenario si orang asing dari balik telepon itu. Kemudian si orang asing mengirimkan satu titik lokasi dan meminta Matt pergi ke lokasi itu. Saat perjalanan, Matt menemukan bahwa dirinya sudah masuk di saluran berita, bahwa dia menjadi tersangka kasus bom mobil Sylvain tadi. Matt akhirnya sampai di titik lokasi. Di seberang jalan, Matt melihat mobil Anderson atasannya. Dia lalu menghubungi Anderson. Ternyata Anderson juga dipasangi bom seperti Sylvain. Dari balik telepon, si orang asing meminta Matt untuk mengambil uang yang mereka sembunyikan di salah satu bank di Dubai senilai 208 juta euro. Matt yang terpaksa menurut, kemudian meminta Anderson untuk memberikan otorisasi likuidasi rekening jaminan darurat. Dengan tekanan dari si orang asing, Matt meminta Anderson untuk memberikan otorisasi likuidasi atau Matt akan membunuhnya. Demi keselamatannya, Anderson kemudian mengikuti perintah Matt. Setelah proses otorisasi selesai, si orang asing meminta Matt untuk membuka kotak box mobilnya. Ternyata, di sana terdapat sepucuk senjata. Si orang asing meminta Matt untuk membunuh Anderson. Tapi Matt menolak dan membuang senjatanya. Akibatnya, Anderson dan mobilnya pun meledak tepat setelah sebuah gerbong kereta melewatinya. Akibat ledakan itu, sebuah serpihan menancap di kaki Mona Lisa. Matt langsung bergegas memacu mobilnya menuju rumah sakit. Di perjalanan, Matt dikejar kepolisian. Si orang asing masih berusaha memberikan perintah. Tapi Matt mengabaikannya. Dia berusaha menuju rumah sakit sambil terus menghindar dari kejaran polisi. Akhirnya Matt terjebak di tengah kepungan kepolisian yang sudah bersiap dengan sniper. Sambungan telepon Matt terputus dengan si orang asing. Kepolisian telah merencanakan lokasi penyergapan dan mematikan sinyal telepon di sekitar lokasi itu. Polisi mengirim sebuah robot untuk memeriksa bom di mobil Matt. Kepala Kepolisian Sektor Konoha kemudian menghampiri Matt. Matt meminta untuk segera membantu putrinya yang terluka. Tim Gegana kemudian datang dan memeriksa mobil Matt. Setelah semua aman, mereka kemudian melepaskan semua pintu mobil Matt. Kemudian memeriksa pemicu bom di mobilnya. Karena pemicu hanya ditanam di kursi driver, kepolisian kemudian mengeluarkan Zack dan Mona Lisa dari mobilnya. Matt melihat kemungkinan bahwa kepolisian tidak berpihak kepadanya dan cenderung tidak percaya kepadanya. Akhirnya Matt tancap gas dan melarikan diri dari lokasi diikuti pengejaran kepolisian. Setelah beberapa blok, akhirnya Matt tersambung lagi dengan si orang asing. Dia meminta Matt untuk segera mengirim uang hasil likuidasi tadi, atau dia akan meledaknya mobilnya. Matt tidak menuruti permintaannya. Matt meminta bertemu secara langsung jika dia menginginkan uangnya. Si orang asing tidak punya pilihan. Akhirnya dia menuruti permintaan pertemuan dari Matt. Dia lalu memberikan lokasi pertemuan di sebuah sudut kota di mana sedang terjadi unjuk rasa. Setelah menunggu, si orang asing tiba-tiba masuk ke mobil Matt. Mengancam akan meledakkan mobil di keramaian jika Matt macam-macam. Si orang asing kemudian meminta Matt untuk membawanya ke suatu tempat. Setelah sampai, ternyata si orang asing adalah orang yang selama ini ia kenal dengan baik. Bersama-sama membangun perusahaan selama hampir 18 tahun. Orang itu adalah Anderson, teman sekaligus atasan Matt. Matt terkejut karena sebelumnya telah melihat Anderson meninggal dalam sebuah ledakan mobil. Ternyata itu semua siasat dari Anderson. Dia keluar dari mobil tepat saat kereta melintas, dan kemudian meledakkan mobil untuk mengelabui Matt. Bahkan Anderson sudah menyiapkan beberapa bukti yang bisa menjerat Matt sebagai satu-satunya orang yang bersalah. Anderson kemudian meminta Matt untuk mentransfer semua uang hasil likuidasi itu kepadanya. Tapi Matt yang merasa tidak bersalah tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian memacu mobilnya dan menabrak pembatas jembatan hingga terguling dan tergantung di sisi jembatan.
Anderson berusaha meraih teleponnya. Matt kemudian keluar dan terjatuh ke sungai. Hal ini memicu bom yang sudah terpasang dan akhirnya boom. Anderson dan mobilnya pun meledak. Sementara Matt selamat dan berenang ke tepian sungai.